Lewat unggahan di media sosial Truth Social, Trump menjatuhkan vonis ekonomi kepada 14 negara mitra dagangnya. Tak terkecuali Indonesia yang dikenai tarif 32% mulai 1 Agustus 2025. Negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan hingga Myanmar juga masuk daftar. Tarif beragam mulai 25% hingga 40%, dalilnya untuk melindungi industri Amerika. Namun di balik itu banyak pengamat meyakini ini adalah manuver Trump untuk menekan pengaruh BRICS, blok negara berkembang yang semakin berani menantang dominasi dolar Amerika. Indonesia yang baru saja resmi bergabung dengan BRICS diduga menjadi sasaran strategis. Trump mengancam siapapun yang berani menggantikan dolar sebagai mata uang cadangan global maka akan diberi tambahan tarif hingga 100%. Dampaknya jelas, menurut Selyos, kerugian Indonesia mencapai 105 triliun rupiah. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk olahan sawit terancam. Lebih dari 1,2 juta pekerja terancam kehilangan penghasilan. Parahnya, efek dominonya bisa menurunkan daya beli, memicu PHK massal, dan melemahkan rupiah. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diplomasi sedang berlangsung. Presiden Prabowo bersama tim ekonomi nasional dikabarkan menyiapkan strategi khusus untuk meredam dampaknya. Ya, kita akan terus mengikuti saja karena Indonesia kan masih di dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika. Itu ya, kita masih ya. Ada opsi diverifikasi pasar ekspor, percepatan industri hilirisasi, hingga perluasan kerjasama dengan mitra non-Amerika Serikat. Keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Nah, untuk keterangan lengkapnya nanti mohon bersabar teman-teman, kita tunggu Bapak Menko Perekonomian hadir sampai di DC dan bisa menyampaikan update kepada kita semua. Namun banyak yang bertanya mengapa hanya negara-negara yang dekat dengan BRICS yang ditargetkan. Pengamat menduga ini adalah bagian dari strategi geopolitik AS yang mematahkan pengaruh blok timur baru. Amerika tak mau dominasinya di ekonomi dunia digantikan. Tarif ini menjadi tanda awal perang mata uang atau bahkan konflik ekonomi terbuka. I think we'll have most countries done by July 9th. Either a letter or a deal. But they go into effect on August 1st. Tariffs go into effect August 1st, but the president is setting the rates and the deals right now. Kenaikan tarif ini bukan semata-mata isu ekonomi, ini soal siapa yang akan memimpin tatanan global berikutnya. Amerika Serikat atau blok timur baru seperti BRICS. Indonesia ada di persimpangan dan kita semua berhak untuk tahu apa yang terjadi. Karena setiap kebijakan global akan berimbas langsung ke meja makan kita, dompet kita, dan masa depan anak-anak kita.